Kisah mistis tanjakan Panganten di Garut yang melegenda. Cerita ini ditulis oleh Muhammad Ridwansyah 3 November 2020. Di Garut, tepatnya di Jalan Raya Pakencing Pemulihan, terdapat tanjakan yang cukup mistis dan melegenda. Namanya adalah tanjakan Panganten. Mulanya, nama tanjakan ini adalah tanjakan Cisadaan. Namun, karena tanjakan ini banyak mengalami kecelakaan dan korbannya adalah rombongan pengantin, calon pengantin, dan pengantin baru, maka nama tanjakannya diubah menjadi Panganten. Tanjakan Panganten terletak di sebuah tebing. Tanjakan ini bermedan curam dan tingkat kemiringan sekitar 45 derajat. Selain medan yang terjal, suasana ruas jalan sepanjang 700 meter terlihat sangat sepi. Tebing, jurang, dan hutan yang berada di tanjakan Panganten ini menambah suasana seram dan ekstrim. Data terakhir yang ditemukan, tanjakan Panganten ini sudah mengalami 11 kali kecelakaan. Dari berita terakhir yang beliau baca di situs Detik, rombongan pengantin yang mengalami kecelakaan terjadi pada 2013 lalu. Rombongan tersebut berasal dari Jawa Tengah. Ada sebuah mitos yang menyatakan bahwa jika ingin selamat dari tanjakan Panganten, rombongan pengantin pria harus turun dulu dari mobil, lalu naik motor. Kemudian setelah melewati jalan tersebut, barulah naik mobil lagi. Bahkan ada cara lagi seperti pengantin wanita yang harus menjemput rombongannya pengantin pria. Nah, pertanyaannya, kenapa harus pengantin yang menjadi korban kecelakaan di tanjakan Panganten, bahkan sampai meninggal dunia? Apakah warga Garut dan sekitarnya tahu cerita mistis di balik tanjakan Panganten ini? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, sang penulis pernah mendengarkan cerita dari pamannya yang waktu itu kebetulan menjadi pengantin dan menikahi wanita di daerah sana. Sang paman pun juga mendengarkan cerita ini dari cerita orang lain. Jadi, sang paman mengatakan bahwa dulu ada seorang wanita yang akan dinikahi lelaki yang berasal dari luar Garut. Namun, kendaraan sang mempelai laki-laki saat berada di tanjakan Panganten jatuh ke dalam jurang hingga meninggal dunia dan menewaskan hampir semua rombongan. Sungguh-sungguh mengerikan. Coba bayangkan, hampir semua rombongan tewas. Mengetahui calon suaminya meninggal, wanita itu langsung tidak sadarkan diri. Beliau pingsan. Keesokan harinya, wanita itu ditemukan meninggal dunia akibat depresi dan bunuh diri. Setelah seminggu berlalu, rupanya wanita itu menghantui warga setempat dan bersumpah bahwa
jika suatu hari ada orang yang akan melangsungkan acara pernikahan, sosok wanita itu akan menyalakan calon pengantin pria sampai meninggal dunia. Wanita itu berdalih bahwa siapapun harus mengalami hal tragis dan merasakan sakit hati yang teramat nyeri yang pernah ia rasakan karena hal tadi, yaitu pernikahannya batal akibat mempelai laki-laki mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Wanita itu akan terus menelor di tanjakan pengantin sampai rasa dendamnya hilang. Sang paman pun mendengar cerita mistis ini sedikit ragu saat akan menikahi wanita yang berasal dari daerah Bungbulang, salah satu kecamatan di Kabupaten Garut, daerah di mana tanjakan pengantin ini berada. Tapi dengan mengikuti arahan mitos warga di sana, sang paman selamat hingga saat ini dan masih sehat walafiat. Kata sang penulis, menilik dari cerita mistis itu, mungkin bagi Anda yang mendengar, khususnya warga Garut, bakal ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Tapi menurutnya, ini sih kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Dari tren penulis yang saya rangkum, awalnya saya tidak percaya. Bahkan pertanyaan kedua dari beliau soal apakah warga Garut dan sekitarnya tahu mengenai cerita mistis ini, saya pribadi tidak tahu. Saya kemudian bisa percaya ketika teman saya beberapa bulan lalu meninggal dunia, ketika dia menikahi dengan wanita yang berasal dari Bungbulang. Saat dia melangsungkan pernikahannya, dia memang melakukan mitos soal cara agar selamat melewati tanjakan pengantin. Dia turun dulu dari mobil, lalu naik motor, dan setelah melewati tanjakan tersebut, dia naik mobil lagi. Ini memang benar-benar teman saya melakukannya dan selamat. Akan tetapi ada yang janggal saat teman saya meninggal, yaitu setelah 1 bulan menikah, dia mengendarai mobil dan akan menuju ke tanjakan pengantin itu. Tujuannya untuk ke rumah mertuanya. Tapi dia tidak terpikirkan soal melakukan mitos agar selamat tadi, yang mungkin buat apa juga soalnya sudah pernah dia lakukan. Lantas janggalnya di mana? Balik ke tren paragraf ketiga yang saya ceritakan tadi. Namun karena tanjakan ini banyak mengalami kecelakaan dan korbannya adalah rombongan pengantin, calon pengantin dan pengantin baru. Maka namanya diubah menjadi tanjakan pengantin. Jadi status teman saya masih pengantin baru. Oleh karena itu, dia tidak melakukan mitos agar selamat tadi. Dia kemudian mengalami kecelakaan hingga mobilnya itu masuk ke dalam jurang di sekitar tanjakan tersebut. Kesimpulannya, tanjakan pengantin ini memang cukup mistis di Garut. Tapi tenang saja, meski cerita ini diambil dari kisah nyata, tapi masih banyak yang selamat di sana, di tanjakan pengantin.